Hyundai Motor Group baru saja memperkenalkan platform robot mobilitas massal pertamanya yang siap diproduksi secara komersial. Platform robot ini dikembangkan dengan konsep modular, memungkinkan fleksibilitas penggunaan di beragam situasi mulai dari pengiriman barang hingga layanan pelanggan. Pemirsa, Hyundai Motor Group baru saja memperkenalkan platform robot mobilitas massal pertamanya yang siap diproduksi secara komersial. Langkah ini menandai gebrakan signifikan dalam pengembangan teknologi robotik dan mobilitas masa depan. Hyundai Motor Group baru saja memperkenalkan platform robot mobilitas massal pertamanya yang siap diproduksi secara komersial. Platform robot ini dikembangkan dengan konsep modular, memungkinkan fleksibilitas penggunaan di beragam situasi mulai dari pengiriman barang hingga layanan pelanggan. Selain itu, Hyundai menyasar integrasi robot ini dengan ekosistem solusi mobilitas mereka, termasuk kendaraan listrik dan sistem urban air mobility. Hal ini bertujuan memperkuat posisi Hyundai sebagai pionir dalam menggabungkan berbagai moda transportasi masa depan secara sinergis. Perusahaan juga menjanjikan kemudahan dalam produksi massal sehingga harga dapat bersaing di pasar global. Hyundai menegaskan bahwa robot mobilitas ini bukan sekedar alat, melainkan mitra teknologi yang akan mendukung kehidupan sehari-hari, terutama dalam urbanisasi yang cepat. Dengan robot ini diharapkan efisiensi layanan publik meningkat sekaligus mengurangi beban tenaga manusia dalam pekerjaan berulang dan beresiko. Rencana peluncuran komersial robot ini sudah dijadwalkan dalam beberapa bulan ke depan. Peluncuran platform robot mobilitas massal oleh Hyundai Motor Group merepresentasikan lompatan besar dalam dunia robotika dan mobilitas pintar. Inovasi ini membuka peluang baru untuk berbagai industri dan mempercepat transformasi kota-kota menjadi lebih cerdas dan nyaman bagi warganya. Hyundai terus berkomitmen mewujudkan masa depan mobilitas yang terintegrasi dan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami, pemirsa, rencana merger antara Netflix dan Warner Bros. Memicu kekhawatiran baru di industri hiburan global. Sejumlah pelaku industri memperingatkan potensi monopsoni yang dapat memberikan kekuatan tawar berlebih kepada satu pembeli besar terhadap para kreator dan pemasok konten. Rencana merger Netflix dan Warner Bros. Dinilai berpotensi menciptakan monopsoni dalam industri hiburan global. Mantan kepala Amazon Studios Roy Price menyebut merger ini dapat membawa perubahan struktural besar yang membuat Hollywood berputar pada satu pusat kekuatan. Ia menilai seluruh keputusan kreatif hingga perjalanan karir pekerja bisa bergantung pada satu entitas dominan jika merger terjadi. Netflix menegaskan operasi Warner Bros. Akan tetap berjalan normal dengan film tetap dirilis di bioskop dan jaringan TV dilepas ke perusahaan terpisah. Namun HBO akan tetap berada dalam portofolio Netflix sebagai bagian dari integrasi bisnis. Roy Price mengingatkan bahwa ancaman utamanya bukan hilangnya konten, melainkan sentralisasi kontrol yang membuat pembeli konten semakin sedikit dan produksi bisa menurun. Adapun Netflix menyatakan akuisisi ini justru akan memperkuat industri lewat ekspansi kapasitas produksi dan peningkatan investasi konten original. Di sisi lain, pasar hiburan global kini dikuasai raksasa seperti Comcast, Alphabet, YouTube, Disney, Amazon, Netflix, dan Paramount dengan belanja konten puluhan miliar dolar. Baik Comcast maupun Paramount disebut turut berminat mengakuisisi Warner Bros. Menunjukkan ketatnya persaingan dalam industri hiburan. Berbagai sumber IDX Channel. Great Wall Motors segera meluncurkan GWM Tank 300 Polar Edition pada 10 Desember 2025, edisi khusus SUV off-road yang diproduksi global hanya 300 unit dengan harga mulai 1,2 miliar rupiah. Varian ini terinspirasi dari keberhasilan Tank 300 diesel dalam ekspedisi Antartika bersama Polar Research Institute of China. Tank 300 Polar Edition tampil mencolok dengan warna eksterior Polar Orange, decal eksklusif dan logo edisi spesial yang memperkuat identitas off-road ekstrim. Mesin diesel 2,4 liter turbocharged menghasilkan tenaga 186 HP dan torsi 490 Nm. Dipadukan transmisi otomatis 9 kecepatan untuk performa stabil di salju tebal atau bebatuan. Fitur Cold Start andal memastikan kendaraan siap operasi di kondisi beku, seperti terbukti di misi Antartika ke Pulau King George. Edisi ini dilengkapi Winter Protection Package berupa kaca depan, berpemanas, dan pemanas nozzle wiper untuk fasilitas optimal di suhu ekstrim. Snow Conquest Package menyertakan ban all-terrain khusus yang ditingkatkan transaksi di permukaan licin, sementara Get Off Out Trouble Escort Package hadir dengan remote winch dan kemampuan towing hingga 2,5 ton untuk evakuasi darat.
Paket ini dirancang khusus bagi penggemar ekspedisi dingin, menjadikan rival Toyota Land Cruiser versi ekspedisi. Peluncuran di Guangzhou Auto Show 2025 menyoroti tank 300 Polar sebagai SUV terpetualang kelas atas. Dengan desain modular yang adaptif untuk off-road berat di wilayah seperti Kanada Utara dan Alaska, GWM menargetkan pasar global pencinta adventure yang butuh kendaraan operasional di lingkungan dingin, memperkuat posisi tank 300 sebagai ikon ketangguhan edisi terbatas langsung jadi incaran kolektor off-road. GWM Tank 300 Polar Edition merevolusi SUV off-road dengan fitur anti-dingin dan performa Antartika tertuji. Hanya 300 unit untuk pasar global. Inovasi ini bukan era baru petualangan ekstrim bagi penggemar otomotif Indonesia dan dunia. GWM terus pimpin tren mobilitas tangguh di iklim menantang. Berbagi sumber IDX Channel. Mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo resmi berinvestasi di perusahaan teknologi kecerdasan buatan yang berbasis di Arab Saudi, yakni Perplexity, di mana pengambilan saham ini sekaligus menandai ambisi Ronaldo untuk menguasai berbagai bidang bisnis global menjelang masa pensiun. Mega bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan teknologi kecerdasan buatan yang berbasis di Arab Saudi, Perplexity Inc. Di mana pengambilan saham ini sekaligus menandai ambisi CR7 untuk menguasai berbagai bidang bisnis global menjelang masa pensiun. Bahkan Perplexity AI juga menandatangani perjanjian sponsor global dengan Ronaldo dengan meluncurkan pusat interaktif untuk para penggemar di mesin pencarinya Comet. Didirikan pada 2022, Perplexity muncul sebagai salah satu startup AI dengan pertumbuhan tercepat dan memposisikan diri sebagai penantang langsung Google Inc., di mana perusahaan yang berbasis di San Francisco tersebut bernilai 20 miliar dolar Amerika dalam putaran pendanaan September dan terus mengembangkan alat perusahaan, langganan berbayar, serta jejak internasional di tengah melonjaknya permintaan untuk alternatif pencarian berbasis AI. Melansir Bloomberg Billionaires Index, Ronaldo yang saat ini berbasis di Arab Saudi memiliki kekayaan bersih untuk pertama kalinya sebesar 1,4 miliar dolar Amerika. Hingga kini dirinya telah mengembangkan sayap investasi terutama di negara asalnya Portugal dengan berfokus pada bisnis-bisnis kecil seperti akuisisi Lisboa Racket Center pada 2024 serta jaringan hotel, gym, parfum, serta grup media. Adapun investasi ini datang beberapa pekan setelah Ronaldo bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington yang tersebar luas di media sosial setelah Trump mengunggah video keduanya. Meski sejauh ini belum terdapat detail pembicaraan yang diungkapkan, pertemuan tersebut justru memicu spekulasi online mengenai potensi hubungan komersial maupun promosi. Berbagi sumber, IDX Channel.